Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 SIMC terdiri dari saya Jelvin, Wellen, Jovan, Adriano, dan Tiona. Ya, kami akan mempresentasikan tugas praktek database yang mengenai contoh store procedure menggunakan input parameter, bisa by reference maupun value. Kedua ini contoh built-in function. Ketiga ini contoh user defined function yang mengembalikan nilai skalar. Jadi pada bagian pertama, kita membuat store procedure ya dengan input parameter in ataupun out. Jadi berikut contoh store procedure yang kami buat itu bernama hitung total gaji. Jadi sintaksnya ini cukup mudah, create procedure, namanya, dan ini adalah parameternya. Gaji pokok integer dan tunjangan integer ini adalah input. Sedangkan output ini adalah total gaji ya. Tapi bentuknya integer juga. Jadi kita set dulu total gaji sebenarnya gaji parameter gaji pokok ditambah dengan parameter tunjangan. Jadi untuk output ini sintaksnya juga. Pertama declare hasil, ini adalah um, reference ya. Ini by reference ini nanti kita call out, dia akan kasih kita return value-nya. Jadi pertama execute namanya. Nah, ini adalah parameternya kita input. Nah, total gajinya akan sama dengan hasil. Yang di sini kita udah declare jadi kan output. Jadi kita tinggal hanya select hasil as total gaji. Nah, total gaji ini adalah nama tabelnya. Jadi kita pas execute. Nah, dia akan outputnya akan 4,5 juta. Yang 4,5 juta dari input parameter yang kita input nih ditambah. Terus yang bagian B adalah built-in function ya. Kami menampilkan beberapa contoh built-in function yang tersedia di SQL ya. Jadi di bagian 4 string, date, mathematical, dan aggregate. Jadi pertama string function. String function ini adalah upper yang tugasnya membuat tulisannya dari kecil menjadi besar. Lower itu sebaliknya. Len ini adalah hitung panjangnya string. Concat ini adalah menggabungkan kalimatnya, menggabungkan string menjadi satu. Substring ini akan mengurang. Jadi pas kita execute semua dari sini hasil hello world ini karena di upper, ini lower, ini concat, ini len, ini substringnya. Kedua date function pertama get date ini dia waktu sekarang ya, waktu sekarang mulai dari tanggal waktu. Dan kedua ini cast get date as date ini ya tanggal saja. Date diff ini dia menghitungkan selisih hari, misalnya dari um, pada awal tahun sampai akhir tahun itu berapa hari. Date name ini hanya menampilkan bulan apa aja, menampilkan bulan apa berdasarkan kita input. Misalnya nih saya input, saya execute. Jadi waktu sekarang ini bisa mulai dari waktu sama tanggal hari ini, cukup tanggalnya aja selisih hari. Nah, ini nama bulannya Februari aja sesuai dengan kita input. Ketiga mathematical function select round. Select round ini membulatkan, sailing ini hanya eh, membulatkan ke atas ya, tapi bukan mendekati. Contohnya kayak misalnya dari 9,1 dia akan menjadi 10. Ya, select floor 9,9 dia akan mengubah menjadi 9. Apps itu adalah mengubah negatif ini menjadi positif atau sebaliknya. Misalnya saya execute. Nah, rounded ini sudah dibulatkan, cell ini akan menambahkan floor value dari 9,9 jadi 9, dan ini nilai positif dari negatif ini. Jadi terus keempat adalah aggregate function. Aggregate function ini digunakan untuk menghitung nilai dari sekumpulan data. Misalnya saya pertama create table pegawai, namun saya udah masukin datanya juga. Jadi di sini ada beberapa function. Pertama sum ini adalah menghitung total, kalau average itu rata-rata, max itu gaji terbesar, dan count itu adalah menghitung jumlah pegawai. Misalnya saya execute. Nah, total gajinya dari 3 pegawai ini adalah 12.500.000. Rata-ratanya 4.166.000. Sekian. Gaji tertingginya adalah 5 juta dan jumlah pegawai ada 3 orang. Terus ketiga ya.
Ketiga adalah user defined function. Bagian terakhir kami membuat contoh user defined function ya, atau UDF, yang mengembalikan scalar value. Artinya dia menghasilkan satu nilai aja. Jadi pertama kita membuat contoh scalar functionnya itu hitung bonus sebesar 10%. Pertama kita create function dengan namanya hitung bonus. Ini adalah parameternya. Parameter berbentuk integer. Returns ini nanti setelah kita udah select, dia akan menampilkan kita hasilnya dalam bentuk integer aja. Jadi return gaji dikali 10 bagi 100. Jadi pas kita select dengan parameter, nah 5 juta ini akan mendapatkan bonus 10% sebesar 500.000. Kedua adalah contoh fungsi lain seperti hitung pajak 5%. Ya. Jadi pertama kita create function namanya hitung pajak, parameter, terus dikali 5 dibagi 100. Nah, kita execute select DBO hitung pajak sebesar 4 juta X pajak nama tabel. Pas kita execute, pajaknya sebesar 200.000. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami ya mengenai store procedure, built-in function, dan user defined function. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.